Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Berliana Syaputri dengan NIM 85668058. Saya dari Prodi PGSD, mahasiswa Universitas Terbuka Saralangun. Nah, baiklah teman-teman, di sini saya akan melaksanakan tugas yang sudah diberikan dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Nah, teman-teman, pada mata kuliah ini ditugaskan untuk menjelaskan analogi filsafat ilmu. Analogi filsafat ilmu itu terbagi menjadi berapa ya? Nah, analogi filsafat ilmu itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, yang ketiga ada aksiologi. Ketiganya ini menjadi landasan penting untuk filsafat ilmu. Kenapa? Ayo kita bahas. Nah, teman-teman, kenapa ya ketiga analogi filsafat ilmu itu sangat penting? Yang pertama ada ontologi. Nah, ontologi itu berperan penting untuk menentukan objek yang akan dikaji atau yang akan dipelajari. Contohnya seperti kita menggunakan objek manusia, terus itu menggunakan objek uang, pohon, dan lainnya. Nah, objek-objek itu dengan sudut pandang manusia-manusia di bumi ini tuh berbeda teman-teman. Misalnya kita pakai manusia nih, manusia di mata dokter itu tubuh, manusia di mata guru itu murid, dan manusia di mata polisi itu warga. Nah teman-teman, yang kedua itu ada kita menentukan objek itu nyata atau tidak. Misalnya kita melihat adanya batu dan gunung. Batu dan gunung itu ada meskipun kalian tidak percaya. Dan yang kedua itu nyata karena kita sepakat. Nyata karena kita sepakat itu seperti apa? Contohnya misalnya ada uang, ada ketua kelas, jabatan, itu kan menjadi bernilai karena kesepakatan kita bersama-sama. Dan yang ketiga itu ada campuran, yang dimana campuran ini nyata karena adanya benaran atau nyata karena adanya kesepakatan. Sudah bisa dipahamin? Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut yang kedua. Nah teman-teman, yang kedua apa nih? Yang kedua itu ada epistemologis. Epistemologis ini berperan untuk apa? Epistemologis ini berperan untuk mengkaji objek yang sudah kita tentukan di ontologi tadi. Nah, setelah objek mau ditentukan ini, syaratnya harus dilihat dari apa saja, gimana nentuinnya. Nah, nentuinnya itu yang pertama, kita harus lihat gimana cara dapetin ilmunya dengan objek yang mau kita kaji ini. Yang pertama bisa lewat panca indera. Lewat panca indera seperti lihat, dengar, coba langsung. Contohnya seperti eksperimen di lab. Terus yang kedua itu coba dengan berpikir logis. Coba dengan berpikir logis itu seperti kita duduk, hitung, tarik kesimpulan seperti rumus matematika. Terus yang ketiga itu ada lewat feeling ataupun wahyu. Misalnya tahu-tahu lewat ataupun keluar dari hati, agama yang dipakai di seni maupun agama. Terus poin yang kedua apa ya? Poin yang kedua kita menentukan benar atau salah. Benar atau salah itu gimana? Nah, cara nentuinnya cocok nggak sama kenyataannya. Misalnya kamu bilang ada kucing di sana, harusnya kucingnya juga terlihat. Dan yang kedua itu harus nyambung sama ilmu lain, nggak boleh bertabrakan dengan logikanya. Selanjutnya harus kepake. Kalau teorinya dipakai dan berhasil, berarti ada benarnya. Dan yang terakhir bisa disalahkan. Teori itu harus berani diuji dan disalahkan. Jika tidak disalahkan, berarti teori itu dogma, bisa disebut dengan dogma. Nah teman-teman, yang ketiga itu ada aksiologi. Aksiologi ini berperan untuk apa? Nah, aksiologi ini berperan untuk menanyakan ilmu ini buat apa, manfaatnya apa. Intinya ilmu itu tidak selalu netral, selalu saja efeknya ke manusia. Nah, pada ontologi ini kita menentukan nilai dalam ilmunya. Ada nilai intrinsik, yaitu ilmu yang dicari karena pengetahuan sendiri itu lebih berharga. Terus yang kedua ada ilmu instrumental. Apa sih ilmu instrumental itu? Ilmu ini sebagai alat untuk mencapai tujuan lain, misalnya teknologi dan kemakmuran. Terus yang kedua itu ada etika dalam penggunaan ilmu. Nah, etika dalam penggunaan ilmu itu gimana? Kita harus
adanya tanggung jawab pada ilmuwan tersebut. Ilmuwan itu tidak bisa bersembunyi dari kata saya hanya meneliti. Dia harus bertanggung jawab apa hasil penelitian dia, apa yang mau dimanfaatin hasil dari penelitian dia, gitu ya teman-teman. Terus yang kedua itu ada batasan moral. Batasan moral itu apa? Batasan moral itu gimana kita membatasi untuk melakukan pengkajian. Tidak semua bisa dikaji. Contohnya seperti yang tidak boleh nih, ada cloning manusia, terus itu senjata biologis, riset yang menyiksa subjek ya teman-teman. Terus yang ketiga ada keadilan akses. Ilmu itu harus bisa dipakai atau diakses semua orang, tidak boleh hanya kelompok tertentu. Nah teman-teman, selanjutnya ada tujuan penggunaan ilmu. Tujuan penggunaan ilmu itu gimana? Yang pertama kita menjelaskan, memahami mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Terus ada meramalkan. Meramalkan itu apa? Memprediksi kejadian di masa depan. Dan yang ketiga mengontrol. Mengontrol itu mengubah kondisi agar sesuai tujuan manusia yang harus dikontrol dengan nilai. Nah teman-teman, jadi intinya ketiga analogi filsafat ilmu itu sangat berperan penting dan tidak boleh dipisahkan, karena ada yang harus mencari objek dan ada yang harus mengkaji objek tersebut dan ada yang harus memanfaatkan objek tersebut. Nah untuk lebih jelasnya lagi, saya akan mencoba untuk membuat contoh gimana kita mengkaji suatu objek. Nah teman-teman, pada ontologi filsafat ilmu ini saya mencoba contoh buku sebagai objeknya. Nah, ontologi di buku ini pertanyaannya menjadi apa? Pertanyaannya menjadi, buku itu apa sih sebenarnya? Buku ini untuk apa? Buku itu sebenarnya wujudnya gimana gitu ya teman-teman. Nah, buku ini adalah sebagai benda fisik plus isinya itu ada ide, cerita maupun data. Dan hakikatnya itu nyatanya dia bisa dipegang dan maknanya nyata karena kita sepakat. Contohnya biologi ngaji buku sebagai sumber data dan sastra ngaji buku sebagai karya seni. Nah teman-teman, yang kedua ada epistemologis. Epistemologis ini kita benar-benar mencari akar-akar tentang buku ini ya teman-teman. Kita benar-benar mengkajinya dan kita benar-benar menelusurinya. Nah, yang di sini kita mencari kebenaran pada buku ini ya teman-teman. Mencarinya gimana? Kita harus bisa cara dapat ilmu dalam buku itu gimana? Biar bisa kita baca langsung, analisis teks, survei ke pembaca maupun eksperimen. Terus gimana uji kebenarannya? Uji kebenarannya bisa saja kita cek fakta tahun terbit, selanjutnya isi, lihat logikanya, ceritanya nyambung atau tidak, dan lihat manfaatnya setelah dibaca. Manfaatnya apa setelah kita membaca itu? Adakah ia memotivasi kita, merubah hidup kita, dan lain-lain. Terus yang ketiga itu ada aksiologi buku. Aksiologi buku itu isinya apa? Nah, aksiologi buku ini kita memanfaatkan hasil penelitian buku kita ini untuk mengaplikasikannya ke diri kita. Manfaatnya apa? Untuk apa ilmu ini tadi kita kaji? Nah, aksiologi pada objek buku ini dia tuh ada nilai dan tujuannya. Untuk apa manfaatnya? Bisa buat pinter, hiburan, bisa buat alat lulus ujian karena kan kita belajar nih, kita bisa lancar pas ujian, dan alat propaganda. Terus ada etika. Etikanya apa dalam pemanfaatan hasil ilmu ini? Gak boleh nyebar hoaks ataupun plagiat. Dan buku berbahaya, perlu dibatasi. Maksudnya perlu dibatasi ini, buku kan isinya tidak hanya hal-hal positif gitu ya teman-teman. Mungkin ada beberapa buku yang memang tidak boleh diedarkan dengan bebas. Contohnya, masa iya kita mengedarkan buku pernikahan anak di bawah umur? Kan tidak mungkin. Jadi itu pentingnya perlu dibatasi. Terus harga buku harus adil biar semua bisa akses. Nah teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya tentang analogi filsafat ilmu. Baik tadi ada saya berikan contohnya juga. Semoga bisa dipahami untuk teman-teman bisa untuk belajar di rumah. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.